Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fadila Kusmarina. Saya peserta Laksar CPNS Kabupaten Mukomuko, golongan 2, kelompok 1, dari gelombang 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan pemahaman saya tentang materi agenda 2, yaitu anti korupsi. Baiklah, langsung saja saya akan membagikan materi yang sudah saya rangkum dari modul anti korupsi. Pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang biasa dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya. Korupsi sama dengan penggelapan dan menyebabkan kerugian negara, yaitu pencurian, definisinya. Secara melawan hukum, mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain yang tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Kemudian dari sisi arti penggelapan, yaitu pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, dan penyalahgunaan kewenang atau kepercayaan. Dari modul tersebut, saya merangkum ada 6 ciri-ciri korupsi. Yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Tindakan korupsi melibatkan lebih dari satu orang dalam praktiknya. Kemudian yang kedua, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. Hal ini untuk menutupi tindakan korupsi yang telah dia lakukan. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Pelaku korupsi menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan praktik tindakan korupsi. Kemudian yang keempat, terlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Kemudian penyebab korupsi. Di sini ada 8 penyebab korupsi yang ada di modul agenda 2. Yang pertama yaitu karena penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap. Kemudian, pemberian imbalan jasa. Dan yang keenam, dan kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Di sini bisa kita lihat bahwa walaupun pendidikan anti korupsi sudah dimulai dari bangku sekolah, namun dalam praktiknya, korupsi juga bisa dilakukan apabila pelaku memiliki kesempatan. Next. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu korupsi uang negara. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Kemudian ada korupsi penggelapan jabatan. Kemudian korupsi gratifikasi. Dan yang keenam, korupsi kepentingan. Nah, dalam hal ini, untuk menyikapi perilaku korupsi tersebut, maka dibuatlah didasarkan sikap dan nilai-nilai dasar PNS, yaitu anti korupsi. Anti korupsi itu sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi menghasilkan suatu spiritual accountability, yaitu suatu pertanggungjawaban dalam diri seseorang bahwa korupsi itu tidak baik dan itu terbagi dalam sebelum kehidupan di dunia, saat kehidupan dunia, dan kehidupan pasca dunia. Membangun akuntabilitas spiritual itu didasarkan oleh nilai-nilai
modal insani. Kemudian implementasi anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi diperkenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan disosialisasikan ke masyarakat sejak beberapa tahun lalu. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama kejujuran, lalu kedisiplinan, yang ketiga kepedulian, yang keempat tanggung jawab. Tanggung jawab sangat penting dimiliki oleh seorang abdi negara. Karena dengan tanggung jawab adalah suatu amanah yang dibebankan kepadanya sehingga dia bisa bekerja secara profesional tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih dari hak yang harus didapatkannya. Kemudian kerja keras. Yang keenam, kesederhanaan. Kesederhanaan juga menjadi modal bagi seorang abdi negara untuk berpegang teguh pada nilai-nilai adab dan tidak berpatokan dengan hedonisme. Kemudian yang ketujuh, kemandirian. Yang kedelapan, implementasi anti korupsi yang selanjutnya yaitu keberanian. Keberanian di sini yaitu keberanian dalam menyatakan suatu kebenaran dan menentang apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan norma yang kita anut, yang berdasarkan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu nilai keadilan. Contoh penerapan sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari yaitu yang pertama, datang dan pulang tepat waktu. Kemudian tidak menerima imbalan maupun suap dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, tidak membuat laporan fiktif. Di sini adalah maksudnya kita harus membuat laporan sesuai dengan fakta yang ada, tidak melakukan markup. Kemudian yang keempat, bekerja secara profesional. Dan yang kelima, berani menyampaikan kebenaran. Kemudian di sini ada suatu video. KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pagi! Integritas itu berani mengingatkan orang lain. Masih ingatkah Anda tentang cerita dari seorang Baharudin Lopa yang berjudul Siapa yang Mengisi Bensin? Cerita ini mencerminkan aktualisasi nilai-nilai integritas yang perlu kita tanamkan juga dalam diri kita sendiri. Suatu hari, Lopa yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berada dalam perjalanan pulang setelah mengikuti sebuah kunjungan. Tiba-tiba Lopa menyuruh ajudannya untuk menghentikan mobil, kemudian bertanya. Lopa terkenal sebagai sosok yang cermat dan berhati-hati. Curiga saat melihat meteran bahan bakar mobilnya, ia ingat sekali tangki bensin mobilnya dalam keadaan kosong saat tiba di lokasi kunjungan. Tetapi ketika di perjalanan pulang, tangki bensin mobilnya dalam keadaan penuh. Dari sinilah beliau mengetahui ada orang yang mengisikan bensin ke mobilnya. Bagaimana Lopa menyikapi hal tersebut? Lopa menyuruh ajudannya memutar mobilnya kembali menuju lokasi sang jaksa yang mengisikan bensin ke mobilnya. Setibanya di sana, Lopa meminta sang jaksa untuk menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. Tahukah Anda apa yang dikatakan oleh Lopa setelah itu kepada sang jaksa? Menurut Anda, mengapa Baharudin Lopa berani mengingatkan dalam peristiwa tersebut? Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini oleh Baharudin Lopa? Baiklah, tadi kita sudah menonton video yang memperlihatkan suatu integritas dari abdi negara yang menjunjung tinggi bahwa mereka tidak ingin menerima sesuatu yang bukan haknya dan juga tidak ingin menyalahgunakan kewenangan mereka sebagai jalan untuk tindak pidana korupsi. Maka dari itu, sebagai saya pribadi, itu menjadi suatu contoh dan teladan bagi saya untuk bertindak dalam tupoksi saya agar selalu menjunjung tinggi nilai integritas dan berani menegur dan menyatakan kebenaran walaupun itu dengan orang terdekat kita, walaupun itu sangat sulit. Namun cara penyampaiannya juga harus disesuaikan dan disampaikan secara baik-baik. Baiklah, demikian
demikian materi yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pemahaman saya mengenai agenda 2 tentang anti korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.